Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan malam ini saya rindu bagi berkat semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sejak pagi hari sampai malam hari. Kami merasakan kebaikan Tuhan, pengembalaan Tuhan yang ajaib menjadi bagian kami. Malam ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, dan berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami seorang murid hati seorang hamba kami dengan firman Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Khotbah saya malam ini saya berikan judul Gembala yang Baik. Dan kita melihat dalam cerita ini, dalam ayat ini ada dua pribadi yang dimunculkan. Pribadi yang baik dan pribadi yang jahat. Atau pribadi yang jahat dan pribadi yang baik. Nah, kita lihat sosok yang jahat ini diungkapkan pada ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, ini pencuri. Pencuri ini dalam kata tadi Yunani menggunakan kata klepto. Kata klepto ini punya pengertian perampok, penjarahan, buas, ya, orang yang melakukan kekerasan, atau juga yang disebut dengan penyamun atau bandit. Nah, ini pekerjaan daripada seorang pencuri dengan kata klepto seperti itu, ya. Dia seperti penyamun, dia seperti bandit, ya, dia seperti perampok, seperti orang yang menjarah dan berbuat kekerasan. Nah, iblis ini adalah pribadi yang tidak senang dengan kemajuan orang. Iblis ini tidak senang dengan kemajuan orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Kristen yang selalu mengasihi Tuhan. Dia nggak senang. Dia selalu datang untuk menghancurkan, merongrong hidup orang percaya. Nah, apa yang akan dicuri oleh iblis dari kehidupan kita? Apa yang dicuri? Yang dia curi dari hidup kita adalah pikiran kita. Pikiran kita yang selalu memikirkan perkara-perkara surgawi. Pikiran kita yang selalu memikirkan perkara-perkara yang baik. Pikiran kita yang selalu memikirkan tentang kebenaran, tentang firman, tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus. Semua yang baik itu akan mau dicuri oleh iblis dari pikiran kita yang sudah kita programkan, yang sudah kita rancang untuk sesuatu yang membuat pekerjaan Tuhan berkembang, maju. Dia akan curi dari hidup kita. Jadi apa yang ada di pikiran kita, rancangan-rancangan yang baik, dia akan curi. Dia akan curi apa? Dia akan curi perhatian kita, keinginan kita, kerinduan kita, perasaan kita yang dia curi tentunya. Perasaan yang mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dia akan curi dari hidup kita. Dan iblis nggak senang, ya, nggak senang dengan orang yang benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, kenikmatan dalam Tuhan, ya, keindahan di dalam Tuhan, merasakan keagungan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan mujizat dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, ya, yang perasaan yang dekat terikat dengan Tuhan, itu nggak disenang oleh iblis. Itu mau dicuri dari kita. Apalagi dia akan curi? Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya perasaan kita, tetapi apa yang akan dicuri hidup kita? Yang akan dicuri dari hidup kita adalah kehendak kita yang suka melakukan hal-hal yang baik. Kehendak kita yang suka mengatur pekerjaan Tuhan. Kehendak kita yang suka mengatur pelayanan. Artinya kehendak kita yang melakukan hal-hal yang baik. Urusan-urusan dengan pekerjaan Tuhan, urusan-urusan dengan pelayanan, yang kita senantiasa topang setiap saat, kita dukung setiap saat, kita support setiap saat, bahkan kita melakukannya setiap saat, itu gak disenang oleh iblis. Dan iblis gak senang kalau kita orang percaya, anak Tuhan, terlibat dalam proyeknya Tuhan, dalam membangun kerajaan surga di pribadi kita, di permukaan bumi ini, di mana saja kita membangun kerajaan Tuhan, menyangkut pelayanan, itu gak disenang oleh iblis. Dia nggak mau lihat kita maju. Dia nggak mau lihat kita berkembang. Itu modelnya iblis seperti itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Anda juga orang percaya yang tidak senang dengan kemajuan orang lain, ya, kalau Anda juga orang percaya yang tidak senang dengan perkembangan orang lain, ingat baik-baik kata klepto tadi. Ya, kata klepto itu merujuk pada apa? Merujuk kepada hati yang buas. Kata klepto itu merujuk pada kata apa? Merujuk pada kata penjarahan, merampok. Kata klepto itu, kata pencuri, merujuk pada kata apa? Merujuk pada kata penyamun. Merujuk pada kata apa? Bandit. Nah, dari kita lihat
beginilah ciri-ciri daripada penyamun. Beginilah ciri-ciri daripada si penjahat, si iblis itu. Dengan segala keinginannya untuk menghancurkan orang lain. Seperti itu iblis bekerja. Nah, kalau Anda yang model seperti ini, tidak senang dengan kemajuan orang lain, dengan perkembangan orang lain di bidang pelayanan, ya, tidak senang dengan melihat orang lain maju dalam pekerjaan Tuhan, tidak senang dipromosikan oleh Tuhan karena Tuhan memberkati orang itu, dan Anda berusaha untuk menjatuhkan dia, menghancurkan dia, tidak senang dengan jabatan-jabatan yang Tuhan berikan kepadanya, ibaratnya Anda seperti seorang bandit. Seorang bandit di hadapan Tuhan. Saya pernah katakan bahwa banyak pendeta yang berjas, pakai dasi yang bagus, yang mahal, tapi hatinya bandit. Hatinya penyamun. Hatinya penuh dengan jarahan. Nah, pikiran yang kotor, perasaan yang kotor, kehendak yang kotor. Tidak boleh seperti itu. Nah, bahkan iblis bukan hanya saja menghancurkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk hal-hal yang baik, tapi kata firman Tuhan, membunuh. Jadi iblis bukan hanya mencuri, tapi yang kedua iblis membunuh. Nah, membunuh apa? Membunuh iman kita yang bertumbuh di dalam Tuhan. Membunuh keyakinan kita yang bertumbuh di dalam Tuhan. Membunuh karakter kita, karakter yang mengasihi Tuhan, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau dia bunuh semua ini, kerinduan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, iman kita, karakter kita, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam rangka dia membuat keterpisahan kita dengan Bapa di surga, supaya kita jangan jadi pengikut Tuhan. Jangan jadi pengikut Yesus. Jangan jadi pengikut Bapa di surga. Jangan. Jangan selalu mengasihi Tuhan. Jangan mengutamakan Roh Kudus. Nah, ini caranya seperti itu. Untuk memutuskan semua hubungan jaringan kita dengan Tuhan. Dari soal bagaimana kita berpikir hal-hal yang baik, perasaan dekat dengan Dia, bahkan kehendak yang selalu firman Tuhan, bahkan iman yang bertumbuh, itu akan dibunuh oleh setan. Dibunuh oleh iblis. Membunuh. Karakter kita mau dibunuh. Saya mau katakan kepada kita, jika ada di antara kita orang percaya yang saya bilang tadi, ya, yang kalau model seperti ini, hati-hati. Hati-hati bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan diceritakan dalam cerita ini, ya, membunuh itu, ingat baik-baik, ya, membunuh itu kalau perlu sampai selesai. Nah, yang pertama dibunuh oleh iblis apa? Yang pertama yang dibunuh oleh iblis adalah menyangkut kerohanian kita. Bunuh. Kalau kerohaniannya udah mati, ya, udah dimatikan oleh iblis, nah, berarti kita sudah tidak bisa punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, baca firman, dan jangan lupa sampai akhirnya pada poin yang ketiga dari bagian A, membinasakan. Nah, jadi iblis bukan hanya membunuh, ya, membunuh iman kita, membinasakan juga, termasuk sampai jasmani kita dibinasakan. Kalau sudah dibunuh, mati rohani, maka jasmani juga akan dibunuh, akan dibinasakan oleh iblis. Nah, ini akan dibinasakan oleh iblis. Nah, kata ini, kata yang saya mau katakan dari kata ini, ya, kata membinasakan dalam kata Wurstari Yunani menggunakan kata apolumi. Apoluma itu punya pengertian apa? Punya pengertian menghapuskan, menghabiskan, ya, menghabiskan atau menghukum mati atau binasa, ya, atau hilang atau hancur. Nah, ini jadi cara iblis bekerja untuk membinasakan kita, menghancurkan kita, menghilangkan kita, melenyapkan kita. Berarti tubuh jasmani ini juga bisa dibinasakan oleh iblis. Kenapa? Dia mengambil semua keinginan kita dengan Tuhan, ya. Dia mengambil semua kedekatan kita dengan Tuhan. Dia mengambil semua apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Dia putuskan semuanya itu, dia putuskan jaringan ini, hubungan ini, komunikasi ini, ya. Dia putuskan dalam rangka ikut dengannya, melakukan hal-hal yang jahat. Tapi dengar baik, saya mau katakan kepada kita malam ini, engkau orang yang cerdas. Engkau punya iman. Iman itu memiliki kecerdasan, iman itu memiliki kepandaian, iman itu memiliki kepintaran, ya. Iman itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Ingat baik-baik, dalam kitab Yohanes dikatakan, iman dapat mengalahkan dunia.
Jadi semua godaan setan, godaan iblis yang menawarkan kemegahan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu semua pekerjaan setan dapat dikalahkan dengan iman yang Anda miliki. Nah, kita lihat pribadi yang kedua sebagai gembala yang baik. Kita lihat pribadi yang kedua, dia katakan begini, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, beda dengan si setan. Pribadi pertama, setan lain, ya. Tapi yang kedua, ini kita lihat pribadi yang kedua, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, Yesus datang, Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup. Kita sudah memahami tentang pekerjaan Yesus di kayu salib. Dia bukan hanya lahir, dia bukan hanya lahir untuk kita, tapi dia mati, dia bangkit, dia naik juga untuk kita, dia akan datang lagi juga untuk kita di hari kemudian akan datang untuk kita. Nah, kita tahu bahwa ketika dia berikan hidupnya, ingat baik-baik, ini ada hubungan dengan keselamatan kita orang percaya. Dia sudah mati di kayu salib menyelamatkan kita. Nah, domba yang baik, ingat baik-baik, domba yang baik harus dengar kepada sang gembala yang baik. Kita ini kan domba-domba yang baik, harus nurut pada gembala yang baik, gembala di sorga. Yesus Tuhan pemilik kehidupan kita, dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan oleh firman Tuhan, dia datang memberikan hidup. Dia datang memberikan hidup. Nah, hidup apa? Kata hidup ada dua dalam kata Yunani, bios dan zoe. Dia memberikan hidup kepada kita, hidup jasmani dari soal kebutuhan hidup kita, pakai, makan, minum. Bahkan teristimewa, dia berikan hidup zoe kepada kita adalah soal anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Ini yang diberikan kepada kita. Bahkan tendensinya juga dikatakan lagi, bukan hanya punya hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Buat segala kelimpahan berarti segala kepenuhan ilahi, ya, kelimpahan sorgawi diberikan kepada kita orang percaya. Nah, ini pribadi yang kedua. Pribadi yang kedua, gembala yang baik. Dia datang memberikan kepada kita kesejukan. Haleluya. Memberikan kepada kita kenyamanan. Memberikan kepada kita perhatian. Memberikan kepada kita perlindungan. Dan dia menolong kita setiap saat. Kemanapun kita ingin berada. Dia diberikan motivasi kepada kita, dorongan buat kita untuk bagaimana kita melakukan hidup ini selama ada di dunia ini, untuk senantiasa selalu mengutamakan dia, menghargai dia. Dia gembala yang baik. Jangan lupa Markus 10 ayat 45 ini merupakan kalimat kunci dari kitab Markus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk siapa? Untuk saya, untuk saudara. Supaya apa? Kita mengalami kelimpahan di dalam dia. Haleluya, bersama Tuhan. Lakukan perkara besar, gagah perkasa. Dalam Tuhan ada kemenangan. Ada sukacita, ada perdamaian. Ada ketenangan, ada pemulihan. Ada jamahan, ada jawaban. Ada kesembuhan, ada mujizat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat perlindungan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat penggembalaan-Mu. Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami yang menggembalakan setiap saat. Di mana saja kami pergi berada, semua kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami malam ini dalam segala kelimpahan. Doa kami untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia tercinta ini Bapa di surga, dari pemerintahan yang ada, yang dari tingkat pusat, pemerintah di tingkat pusat sampai Tuhan di daerah, bahkan sampai di desa-desa, Tuhan menyertai pemerintah kami, bangsa kami, negara kami menghadapi Tuhan wabah epidemi virus corona yang masih juga berlangsung sampai hari ini. Upaya-upaya pemerintah bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama, golongan agama, bahkan Tuhan garda terdepan para dokter, para suster, para perawat, mereka yang telah mengorbankan diri untuk Tuhan nantiasa memutuskan jaringan Tuhan COVID-19 ini, memutuskan mata rantai ini bersama-sama dengan TNI Polri dan masyarakat. Kami berdoa supaya bangsa kami dipulihkan, dapat kemenangan. Tuhan dibesarkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih, dan kehidupan kami selanjutnya kami taruh dalam pengembalaan Tuhan, menikmati kebaikan kebesaran Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita nanti jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Untungan di hari-hari mendatang. Haleluya, bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya.